Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan saya, Pendeta Januaria Simpan, dalam Renungan Malam edisi hari Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2024. Dan bagian firman Tuhan bagi kita pada saat ini, sesuai dengan Nas Almanak GKE, terdapat di dalam Kitab Perjanjian Lama, yaitu Ulangan pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Saat ini saya tidak membaca secara keseluruhan bagian firman Tuhan, namun Bapak Ibu Saudara dapat membaca secara mandiri di rumah masing-masing. Saya akan membaca bagi kita satu bagian ayat, yaitu dalam Ulangan pasal 11 ayat 1 yang berbunyi demikian. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Amin. Saat ini saya mengangkat tema, yaitu kasih dan ketaatan kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kitab Ulangan disajikan sebagai perkataan-perkataan atau pesan terakhir Musa kepada generasi Israel yang siap memasuki tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada umat itu, yaitu tanah Kanaan, sebelum Musa akhirnya wafat. Dalam keseluruhan kitab Ulangan, berulang-ulang kali ditegaskan bahwa Allah telah memilih Israel karena kasihnya kepada umat itu. Oleh karena itu, Israel dituntut harus mengasihi Allah dan setia kepada setiap ketentuan-ketentuan dan perjanjian mereka dengan Allah. Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dengan Allah akan membuahkan keberhasilan bagi umat itu. Sebaliknya, ketidaktaatan akan membuahkan kutuk, yaitu berupa kematian dan kehancuran. Sebagai contoh, dalam bagian firman Tuhan hari ini, Ulangan pasal 11 ayat yang ke-6, ada Datan dan Abiram, di mana orang-orang ini awalnya memimpin pemberontakan terhadap Musa dan juga Allah. Namun akhirnya Allah menghukum mereka beserta seluruh keluarga mereka. Kisah ini dapat Bapak Ibu Saudara-saudari lihat secara lengkap dalam Bilangan pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-33. Allah senantiasa mengingatkan Israel supaya hidup taat dengan setia melakukan kewajiban, selalu setia pada setiap ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Itu semua tujuannya adalah demi kebaikan umat itu sendiri. Sebab ketaatan adalah langkah awal dari integritas. Suatu kondisi di mana umat itu akan berada dalam keadaan tanpa celah, utuh, sempurna, tulus, ikhlas, setia, jujur, dan berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Sekarang keputusan ada di tangan kita masing-masing. Kalau kita mau taat, maka janji Tuhan pasti akan tergenapi dalam hidup kita. Sebab ketaatan akan mendatangkan berkat. Sebaliknya, ketidaktaatan akan mendatangkan kutuk dan celaka. Seorang yang mengasihi Tuhan, ia pasti akan setia dan taat melakukan kehendak Tuhan dalam segala segi kehidupan, bahkan dalam segala situasi kehidupan yang dialami. Sebab jika seseorang mengakui mengasihi Allah, namun ia tidak melakukan firman-Nya, apakah ia pantas disebut sebagai anak Tuhan yang taat? Ketika kasih kita kepada Tuhan dan perbuatan kita menjadi satu kesatuan, yakinlah bahwa kita akan melakukan segala perintah Tuhan dengan sukacita dan dengan kesungguhan. Tuhan menolong dan memampukan kita
untuk senantiasa taat dan setia kepada ketetapan dan firman Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang telah bersama-sama kami renungkan. Ajar kami untuk senantiasa taat dan setia kepadamu Tuhan. Ajar kami senantiasa hidup benar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin.